Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Materi dalam konten ini ditujukan sebagai sarana belajar. Disarankan mencari seorang guru untuk mendapatkan pemahaman dan keilmuan dari materi-materi yang telah disampaikan. Hakikat muraqabah, merasa diawasi Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, muraqabah adalah salah satu konsep penting dalam tasawuf yang berkaitan dengan kesadaran penuh akan pengawasan Allah terhadap setiap aspek kehidupan seorang hamba. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa muraqabah bukan hanya sekadar mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, tetapi juga menghayatinya dengan hati dan perbuatan, sehingga seseorang hidup dalam keadaan selalu merasa dalam pengawasannya. Muraqabah adalah kunci untuk mencapai makam ihsan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Jibril, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membahas muraqabah sebagai sebuah makam, tingkatan spiritual yang harus dicapai oleh setiap hamba yang ingin dekat dengan Allah. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang hakikat muraqabah menurut kitab ini. 1. Definisi muraqabah. Muraqabah adalah salah satu konsep spiritual yang sangat penting dalam ajaran tasawuf. Kata muraqabah berasal dari akar kata raqabah, yang berarti mengawasi atau memperhatikan dengan cermat. Dalam istilah tasawuf, muraqabah adalah kondisi di mana seorang hamba memiliki kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi dan memperhatikan segala gerak-geriknya, baik secara lahir maupun batin. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa muraqabah bukan hanya sekadar mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, tetapi juga merasakan kehadirannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. A. Makna dan hakikat muraqabah. Muraqabah bukan hanya tentang mengetahui secara intelektual bahwa Allah melihat kita, tetapi lebih dari itu. 1. Kesadaran hati yang mendalam. Seorang hamba yang memiliki muraqabah merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga ia selalu berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Rasa takut dan cinta kepada Allah. Muraqabah melahirkan khauf, rasa takut, karena sadar bahwa Allah mengetahui segala amal, termasuk yang tersembunyi. Di saat yang sama, muraqabah juga menumbuhkan mahabbah, rasa cinta, karena seorang hamba ingin selalu dekat dengan Allah dan mendapatkan ridhanya. 3. Penghambaan yang sempurna. Orang yang memiliki muraqabah akan mencapai derajat ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu melihatnya, maka ia tetap yakin bahwa Allah melihatnya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwa muraqabah adalah kunci utama bagi perjalanan seorang salik, pencari Allah, menuju makam spiritual yang lebih tinggi. B. Dalil Al-Quran dan hadis tentang muraqabah. Konsep muraqabah telah disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Di antaranya, 1. Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui isi hati manusia, sehingga kita harus selalu merasa diawasinya. Quran Surah Qaf, ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah lebih dekat kepada hambanya daripada dirinya sendiri, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. 2. Hadis. Hadis tentang ihsan. Hadis riwayat Muslim.
Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis ini menjadi dasar konsep muraqabah, bahwa seorang mukmin harus beribadah dengan penuh kesadaran akan pengawasan Allah. C. Jenis-jenis muraqabah. Dalam tasawuf, muraqabah dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu 1. Muraqabah terhadap ilmu Allah. Menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hamba yang sadar akan ilmu Allah tidak akan menyembunyikan keburukan dalam dirinya, karena ia tahu bahwa Allah mengetahui segalanya. Kedua, muraqabah terhadap penglihatan Allah. Meyakini bahwa setiap amal perbuatan selalu dilihat oleh Allah, sehingga seseorang akan selalu menjaga perilakunya. Ketiga, muraqabah terhadap kedekatan Allah. Merasakan kehadiran Allah yang dekat dalam setiap aktivitas, sehingga tidak ada ruang untuk maksiat. Keempat, muraqabah terhadap pengawasan Allah. Memiliki kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan, sehingga seseorang akan selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. D. Manfaat muraqabah dalam kehidupan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa muraqabah membawa banyak manfaat bagi kehidupan spiritual seseorang. Di antaranya, 1. Mencegah kemaksiatan. Seseorang yang merasa diawasi Allah tidak akan mudah tergoda untuk melakukan dosa. 2. Meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah dilakukan dengan penuh kekhusyukan karena merasa dekat dengan Allah. 3. Mendatangkan ketenangan hati. Orang yang memiliki muraqabah akan selalu merasa tenang karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. 4. Meningkatkan keikhlasan. Muraqabah membuat seseorang tidak mengharapkan pujian manusia, tetapi hanya mencari ridha Allah. Kedua, tingkatan muraqabah. Dalam ajaran tasawuf yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, muraqabah memiliki tingkatan-tingkatan berdasarkan tingkat kesadaran dan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Muraqabah bukan sekadar pengetahuan bahwa Allah mengawasi, tetapi juga merupakan keadaan hati yang mengalami perubahan spiritual seiring dengan perjalanan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah tingkatan muraqabah yang dijelaskan dalam tasawuf. A. Muraqabah al-am. Muraqabah bagi orang awam. Definisi: ini adalah tingkat muraqabah yang paling dasar, di mana seseorang mulai menyadari bahwa Allah mengetahui semua amal perbuatannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ciri-ciri orang pada tingkatan ini: merasakan pengawasan Allah dalam perbuatan lahiriah, tetapi belum sepenuhnya dalam hati dan pikiran. Takut kepada Allah hanya karena ancaman siksanya, bukan karena kecintaan yang mendalam. Menjauhi dosa-dosa besar karena takut akan azab, tetapi masih bisa tergoda oleh dosa-dosa kecil. Beribadah karena kewajiban, bukan karena cinta atau keinginan untuk selalu dekat dengan Allah. Contoh, seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan berusaha menghindari maksiat, tetapi melakukannya lebih karena takut akan hukuman Allah daripada karena keikhlasan dan cinta kepadanya. Cara meningkat ke tingkat selanjutnya: memperbanyak muhasabah, introspeksi diri. Menjaga keikhlasan dalam ibadah, menguatkan rasa cinta kepada Allah dengan memahami makna ibadah secara lebih mendalam. B. Muraqabah al-khawas. Muraqabah bagi orang khusus. Definisi: tingkat ini lebih tinggi dari sebelumnya, di mana seorang hamba tidak hanya sekadar takut kepada Allah, tetapi juga memiliki kecintaan yang mendalam kepadanya. Ciri-ciri orang pada tingkatan ini: melakukan ibadah bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kecintaan kepada Allah. Mulai merasakan kenikmatan dalam beribadah, seperti salat dan berzikir. Memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap dosa-dosa kecil, sehingga berusaha menghindarinya. Mengutamakan kepatuhan kepada Allah di atas keinginan hawa nafsunya. Contoh, seorang mukmin yang selalu menjaga salatnya dengan penuh kekhusyukan, menghindari perkataan yang sia-sia, dan selalu merasa bersalah ketika melakukan kesalahan, meskipun kecil. Cara meningkat ke tingkat selanjutnya: memperdalam pemahaman tentang hakikat ibadah, memperbanyak zikir dan tadabbur Al-Quran, mengontrol hawa nafsu dengan melakukan mujahadah, perjuangan melawan nafsu. C. Muraqabah al-akhas al-khawas. Muraqabah bagi orang yang sangat khusus. Definisi:
Pada tingkat ini, seorang hamba mencapai derajat ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak bisa melihatnya, maka ia yakin bahwa Allah melihatnya. Ciri-ciri orang pada tingkatan ini tidak hanya sadar bahwa Allah mengawasi, tetapi juga merasakan kehadirannya secara langsung dalam setiap aspek kehidupan. Selalu merasa tenang dan tentram, karena yakin bahwa segala sesuatu dalam hidupnya adalah takdir terbaik dari Allah. Tidak tergoda oleh hal-hal duniawi, karena hatinya selalu terikat kepada Allah. Memiliki keyakinan penuh terhadap kehendak Allah, tawakal, tanpa ragu atau khawatir akan masa depan. Beramal hanya untuk mencari ridha Allah, tanpa peduli dengan pujian atau celaan manusia. Contoh, seorang wali Allah yang selalu merasa dekat dengannya, tidak merasa gelisah dengan kehidupan dunia, dan selalu menerima setiap ujian dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Cara meningkat ke tingkat selanjutnya, menjalani hidup dengan uzlah, menjaga diri dari hal-hal yang melalaikan Allah, sambil tetap berinteraksi dengan masyarakat secara bijak, memperbanyak tafakur, merenungkan keagungan Allah, dan tajrid, meninggalkan ketergantungan kepada dunia. Menyerahkan seluruh kehidupan hanya kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keridaan. D. Muraqabah al-muhaqqiqin. Muraqabah bagi orang yang telah mencapai ma'rifatullah. Definisi, tingkat muraqabah tertinggi yang hanya dicapai oleh para nabi, wali, dan para hamba pilihan Allah. Di sini seorang hamba benar-benar lebur dalam kesadaran akan Allah, fana fillah, dan tidak lagi melihat selain Allah dalam hidupnya. Ciri-ciri orang pada tingkatan ini, hatinya tidak pernah lalai dari mengingat Allah, bahkan saat beraktivitas duniawi, memandang segala sesuatu sebagai manifestasi dari kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak merasa memiliki apapun, karena semuanya adalah milik Allah. Hidup sepenuhnya dalam keadaan ridha dan berserah diri kepada Allah tanpa sedikit pun keraguan. Mencintai Allah secara total, sehingga dunia tidak lagi memiliki daya tarik baginya. Contoh, para nabi dan wali besar seperti Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri, serta para sufi yang telah mencapai makam ma'rifatullah, pengenalan sejati terhadap Allah. Cara mempertahankan tingkatan ini, terus-menerus menjaga kesucian hati dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Senantiasa menguatkan cinta kepada Allah di atas segala sesuatu. Mengabdikan seluruh hidup hanya untuk Allah dan umat manusia sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Ketiga, muraqabah dalam kehidupan sehari-hari. Muraqabah atau kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi bukan hanya sebuah konsep dalam tasawuf, tetapi juga harus menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan muraqabah sebagai kebiasaan hidup akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam perbuatan, menjaga niat, serta selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa muraqabah bukan hanya untuk orang-orang sufi, tetapi merupakan kewajiban setiap muslim agar bisa menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan. Berikut adalah cara mengaplikasikan muraqabah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. A. Muraqabah dalam ibadah. Meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah. Shalat dengan khusyuk. Shalat adalah bentuk muraqabah yang paling nyata. Jika seseorang benar-benar sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah, maka ia akan shalat dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa dan fokus. Tajdid niyah, memperbaharui niat. Beribadah hanya untuk Allah, bukan karena kebiasaan atau ingin dipuji. Memahami bacaan shalat, merenungi arti doa yang diucapkan dalam shalat. Dalil: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Tips praktis: sebelum sholat, ingat bahwa Allah sedang mengawasi. Bayangkan seolah-olah ini adalah sholat terakhir. Jangan terburu-buru, nikmati setiap gerakan dan bacaan, zikir dan doa dengan kesadaran penuh. Muraqabah dalam zikir berarti bukan hanya sekadar mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tetapi benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hati. Contoh praktis, saat membaca subhanallah,
benar-benar merenungkan keagungan Allah. Saat berdoa, rasakan bahwa Allah sedang mendengarkan dan akan mengabulkan dengan cara terbaik. Dalil: Fazkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Tips praktis: bacalah zikir dengan hati yang sadar, bukan hanya di mulut. Jangan hanya berzikir setelah sholat, tetapi biasakan berzikir saat melakukan aktivitas sehari-hari. B. Muraqabah dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Bekerja dengan kejujuran dan profesionalisme. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa muraqabah juga berlaku dalam urusan duniawi, termasuk dalam pekerjaan dan bisnis. Jika seseorang bekerja dengan kesadaran bahwa Allah mengawasi, ia akan bekerja dengan jujur, tidak curang atau korupsi. Ia akan bekerja dengan niat ibadah, bukan hanya mencari uang. Ia akan menghormati hak orang lain, seperti pelanggan dan rekan kerja. Dalil: Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Tips praktis: niatkan bekerja untuk ibadah dan mencari rezeki halal. Jangan menipu atau berbuat curang, karena Allah melihat setiap perbuatan. Jika mendapat tugas, kerjakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk amanah. Mengelola waktu dengan baik. Orang yang memiliki muraqabah tidak akan membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat, karena ia sadar bahwa waktu adalah amanah dari Allah. Contoh praktis: menyusun jadwal harian agar waktu tidak terbuang sia-sia. Menghindari kegiatan yang tidak berfaedah, seperti gosip atau menonton hal yang tidak bermanfaat. Dalil: Wal ashr, innal insana lafi khusr, illalladzina amanu wa amilus syalihati wa tawasyaw bil haqqi wa tawasyaw bis syabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. C. Muraqabah dalam interaksi sosial. Menjaga akhlak dan pergaulan. Berbicara dengan jujur dan baik. Seseorang yang sadar bahwa Allah mengawasi tidak akan berbicara sembarangan, apalagi berbohong, menggunjing, atau menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Dalil: Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal bashara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Tips praktis: sebelum berbicara, pikirkan, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Hindari ghibah dan fitnah, karena semua akan dicatat oleh malaikat. Biasakan berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut. Bersikap amanah dalam hubungan dengan orang lain. Muraqabah membuat seseorang lebih peduli terhadap hak-hak orang lain. Contoh praktis: jika berhutang, segera bayar, karena Allah melihat setiap amanah. Jika diberikan tanggung jawab, jangan menyelewengkan atau menyia-nyiakannya. Dalil: Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Tips praktis: jangan pernah berkhianat dalam amanah, sekecil apapun. Jika dipercaya seseorang, jaga kepercayaan itu dengan baik. D. Muraqabah dalam menjaga hati dan pikiran. Menghindari dosa yang tidak terlihat, riya, hasad, sombong, dan lidah. Banyak dosa yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi diketahui oleh Allah, seperti dengki, sombong, dan riya. Dalil: Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Tips praktis:
Latih hati untuk selalu bersyukur dan ridha dengan takdir Allah. Jangan iri terhadap rezeki orang lain, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, karena yang menentukan nilai seseorang adalah Allah. Keempat, cara menguatkan muraqabah. Muraqabah adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Ketika muraqabah seseorang kuat, ia akan selalu menjaga perbuatan, ucapan dan pikirannya agar tetap dalam ridha Allah. Namun, mempertahankan dan menguatkan muraqabah bukan hal yang mudah. Setiap manusia memiliki godaan nafsu, kelalaian, dan pengaruh lingkungan yang dapat melemahkan kesadaran ini. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan pentingnya latihan spiritual secara terus-menerus untuk menguatkan muraqabah. Berikut adalah cara-cara untuk menguatkan muraqabah agar tetap konsisten dalam kehidupan sehari-hari. A. Memperdalam keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi. Langkah pertama untuk menguatkan muraqabah adalah menanamkan keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan yang ada di dalam hati. Dalil Al-Quran tentang pengawasan Allah. 1. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basyir. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kedua Quran Surah Al-Mujadilah ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardul ma yakunu min najwa salatsatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, kecuali dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang, kecuali dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Cara memperkuat keyakinan ini, merenungkan ayat-ayat tentang pengawasan Allah setiap hari, membiasakan diri untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas, membaca kisah-kisah orang syalih yang memiliki muraqabah tinggi. Jika seseorang benar-benar meyakini dengan hati yang dalam bahwa Allah selalu mengawasi, maka ia tidak akan berani melakukan dosa dan akan selalu menjaga amalnya. B. Meningkatkan kualitas sholat. Sholat adalah alat utama untuk melatih dan menguatkan muraqabah. Dalam sholat, kita berdiri di hadapan Allah, dan jika sholat dilakukan dengan penuh kesadaran, maka muraqabah akan semakin kuat. Dalil: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis syalata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah Taha ayat 14. Cara menguatkan muraqabah dalam sholat. Niatkan sholat sebagai pertemuan langsung dengan Allah. Sebelum sholat, ingatkan diri bahwa Allah sedang melihat kita. Fokus pada setiap bacaan sholat, bukan sekadar membaca. Sholat dengan khusyuk, seolah-olah ini adalah sholat terakhir. Kisah inspiratif. Seorang tabi'in, Hatim al-Asyam, ditanya tentang bagaimana ia mencapai sholat yang khusyuk. Ia menjawab, "Aku berdiri seakan-akan melihat Ka'bah di hadapanku, Syirat di bawahku, surga di kanan, neraka di kiri, dan aku berdiri di hadapan Allah yang sedang menghisapku." Jika seseorang melakukan sholat dengan kesadaran penuh, maka muraqabah dalam kehidupannya di luar sholat juga akan semakin kuat. C. Melakukan muhasabah, introspeksi diri. Setiap hari, muraqabah tidak akan kuat tanpa muhasabah, yaitu menghitung dan mengevaluasi diri sendiri setiap hari. Orang yang sadar akan pengawasan Allah akan selalu mengevaluasi amal perbuatannya. Hadis: orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara melakukan muhasabah. 1. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah hari ini? Apakah aku telah melakukan ibadah dengan ikhlas? Apakah aku sudah menjaga hati dan lisanku dari keburukan? 2. Menuliskan dosa dan kelalaian yang dilakukan, lalu beristighfar dan bertekad memperbaikinya. 3. Membuat perencanaan agar besok lebih baik daripada hari ini. Kisah inspiratif.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah, dan timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang di akhirat." Muhasabah yang rutin akan membantu seseorang tetap sadar akan pengawasan Allah dan selalu memperbaiki diri. D. Menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Salah satu ujian terbesar dalam muraqabah adalah riya, pamer ibadah, dan ujub, bangga dengan amal sendiri. Orang yang memiliki muraqabah sejati hanya beramal karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian manusia. Hadis: sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara menjaga keikhlasan. Sebelum beramal, tanyakan, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena ingin dipuji orang? Jika ada rasa ingin dipuji, segera istighfar dan luruskan niat. Jangan membandingkan amal dengan orang lain, tetapi fokus pada hubungan dengan Allah. Perbanyak doa agar Allah menjaga hati dari penyakit riya. Kisah inspiratif. Seorang ulama berkata, "Aku sering mengerjakan amal baik, lalu aku merasakan ada rasa ingin dipuji orang. Maka aku menghapus amal itu dan melakukannya ulang secara diam-diam, agar hanya Allah yang tahu." Jika seseorang benar-benar ikhlas dalam beramal, maka muraqabahnya akan semakin kuat. Memperbanyak zikir dan tafakur. Zikir dan tafakur adalah dua cara ampuh untuk menguatkan muraqabah. Zikir menghubungkan hati dengan Allah, sedangkan tafakur menajamkan kesadaran akan keagungannya. Dalil: alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardil rabbana ma khalaqta hadza bathila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Cara menguatkan muraqabah dengan zikir dan tafakur. Perbanyak membaca la ilaha illallah dengan hati yang sadar. Sebelum tidur, renungkan kebesaran Allah dan segala nikmat yang telah diberikan. Biasakan melihat alam sekitar dan mengingat kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. 3. Cara mencapai hakikat muraqabah menurut Futuh Al-Ghaib. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, bukanlah sekadar konsep, tetapi sebuah pengalaman batin yang harus diraih melalui latihan spiritual yang intens. Mencapai hakikat muraqabah membutuhkan kesungguhan, disiplin, dan keikhlasan dalam perjalanan menuju Allah. Untuk mencapai muraqabah yang sempurna, seseorang harus menempuh beberapa langkah yang disebut dalam Futuh Al-Ghaib, yang meliputi pembersihan jiwa, penguatan ibadah, dan penyempurnaan akhlak. Berikut adalah penjelasan lebih dalam mengenai cara mencapai hakikat muraqabah. A. Memahami dan menguatkan keyakinan akan pengawasan Allah. Langkah pertama dalam mencapai muraqabah adalah menanamkan keyakinan kuat bahwa Allah senantiasa melihat, mengetahui, dan memperhatikan setiap gerak-gerik kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Dalil Al-Quran yang menanamkan kesadaran akan pengawasan Allah. 1. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2 Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ketiga Quran Surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Cara memperkuat keyakinan ini, merenungkan dalil-dalil pengawasan Allah setiap hari,
memperbanyak tafakur tentang keagungan Allah dan ciptaannya, memvisualisasikan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kehidupan. Jika seseorang berhasil menginternalisasi keyakinan ini, maka secara alami ia akan lebih waspada dalam setiap perbuatannya dan menjaga diri dari segala bentuk maksiat. B. Muhasabah, introspeksi diri secara rutin. Muhasabah adalah melakukan perhitungan terhadap diri sendiri, merenungkan perbuatan yang telah dilakukan, dan memperbaiki kekurangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa tanpa muhasabah yang kuat, seorang hamba tidak akan mampu menjaga muraqabahnya. Langkah-langkah muhasabah. 1. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan kepada diri sendiri, apa saja yang telah aku lakukan hari ini? Apakah aku telah melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah? Apakah aku telah melakukan amal dengan ikhlas? 2. Menuliskan dosa dan kelalaian, kemudian beristighfar dan berniat untuk tidak mengulanginya. 3. Jika ada hak orang lain yang dilanggar, segera meminta maaf atau mengembalikan haknya. 4. Melakukan perbaikan keesokan harinya dengan lebih berhati-hati dalam bertindak. Hadis tentang muhasabah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. C. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan melawan hawa nafsu. Mujahadah berarti bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melawan segala bentuk godaan hawa nafsu. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa tidak ada muraqabah tanpa mujahadah. Karena hawa nafsu selalu berusaha menarik manusia ke dalam kelalaian. Cara melakukan mujahadah. 1. Memperbanyak ibadah sunnah, salat malam, puasa sunnah, zikir. 2. Menghindari lingkungan yang melalaikan dan menggantinya dengan lingkungan yang mendukung ketakwaan. 3. Menekan keinginan duniawi yang berlebihan, sederhana dalam makan, tidur, berbicara. 4. Melawan godaan setan dan hawa nafsu dengan memperbanyak doa dan zikir. Dalil mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Hadis, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Muslim. D. Menjaga keikhlasan dan niat dalam setiap perbuatan. Muraqabah yang sejati tidak akan tercapai jika niat seseorang masih bercampur dengan kepentingan duniawi atau keinginan untuk mendapatkan pujian manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyebutkan bahwa salah satu ujian terbesar dalam muraqabah adalah riya, pamer ibadah, dan ujub, bangga dengan amal sendiri. Cara menjaga keikhlasan. 1. Sebelum beramal, tanyakan, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena ingin dipuji orang? 2. Berusaha menyembunyikan amal ibadah, kecuali jika diperlukan sebagai contoh baik. 3. Menghindari perasaan bangga diri, dan selalu merasa bahwa amal belum sempurna. Keempat, memperbanyak doa kepada Allah, agar diberikan keikhlasan. Hadis tentang keikhlasan. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. E. Bersahabat dengan orang syalih dan mencari guru spiritual. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi perjalanan spiritual seseorang. Seorang yang ingin mencapai muraqabah harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi terhadap Allah dan mencari bimbingan dari guru yang sudah mencapai tingkat kedekatan dengan Allah. Cara memilih lingkungan yang baik. Cari teman yang selalu mengingatkan kepada Allah. Hindari lingkungan yang penuh dengan kelalaian dan maksiat. Berguru kepada ulama atau sufi yang memiliki kedalaman ilmu dan ketakwaan. Hadis tentang pengaruh lingkungan. Seseorang akan mengikuti agama sahabat dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Perjalanan spiritual muraqabah. Dari kesadaran menuju fana dan baqa. Muraqabah dalam pengertian umum adalah kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita
Tetapi dalam dimensi tasawuf yang lebih tinggi, muraqabah adalah perjalanan dari kesadaran menuju penyaksian langsung terhadap Allah, musyahadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan bahwa muraqabah bukan sekadar keadaan mental, tetapi sebuah proses penyucian ruhani yang membawa seseorang dari keterikatan dunia menuju makrifatullah, pengenalan hakiki terhadap Allah. Barang siapa yang bermuraqabah dengan benar, maka ia tidak akan melihat selain Allah. Hatinya akan terpenuhi dengan cahayanya, dan dunia pun akan lenyap dari pandangannya. Futuh Al-Ghaib, Majelis 27. Tahapan perjalanan muraqabah, dari kesadaran menuju fana dan baqa. Perjalanan spiritual muraqabah terbagi menjadi 4 tingkatan utama, di mana setiap tahap membawa seseorang lebih dekat kepada Allah dan menjauhkannya dari keakuan, nafs. Tahap 1. Muraqabah sebagai kesadaran awal, ilmu dan iman. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat. Pada tahap ini, seorang hamba baru menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, tetapi kesadaran ini masih terbatas pada pengetahuan intelektual. Ia mulai berusaha menjauhi maksiat dan memperbaiki ibadahnya, tetapi masih sering jatuh dalam kelalaian karena godaan dunia. Dalil: awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Quran Surah Al-Baqarah ayat 77. Contoh, seseorang mulai meninggalkan dosa karena takut Allah melihatnya. Ia mulai lebih menjaga sholatnya dan membaca Al-Quran dengan lebih serius. Tahap 2. Muraqabah sebagai kesadaran hati, takhali, mengosongkan diri dari dunia. Hati mulai merasakan kehadiran Allah. Pada tahap ini, kesadaran akan Allah tidak hanya berada dalam pikiran, tetapi telah meresap ke dalam hati. Ia mulai merasakan ketidaknyamanan jika hatinya lalai dari Allah. Ia meninggalkan dosa bukan karena takut hukuman, tetapi karena malu kepada Allah. Dalil: innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Mulk ayat 12. Contoh, ia menangis dalam sholat karena merasa begitu dekat dengan Allah. Ia mulai lebih sering berzikir, bukan karena kewajiban, tetapi karena hatinya merasa damai saat mengingat Allah. Tahap 3. Muraqabah sebagai penyaksian hakiki, tajali, musyahadah Allah dalam segala sesuatu. Melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi melihat dunia sebagai realitas sejati, tetapi hanya sebagai cerminan kehendak Allah. Dunia kehilangan daya tariknya karena ia melihat keindahan Allah dalam segala sesuatu. Ia telah mencapai makam ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak, ia sadar bahwa Allah melihatnya. Dalil: walillahil masyriq wal maghribu, fa aynama tuwallu fatsamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Contoh, ia tidak marah ketika dicaci karena ia melihat cacian sebagai ujian dari Allah. Ia tidak takut kehilangan dunia karena hatinya telah bersama Allah. Ia merasa bahwa segala sesuatu adalah pancaran dari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Tahap 4. Muraqabah sebagai penyatuan, fana dan baqa dalam Allah. Mencapai kehancuran ego dan kehidupan hanya dalam Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi hanya melihat Allah sebagai pelaku sejati. Ia mencapai fana, kehilangan ego dalam Allah, dan baqa, hidup dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi memiliki keinginan pribadi, kecuali keinginan yang sejalan dengan Allah. Dalil: kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya, zat Allah. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Contoh, ia tidak bangga dengan amalnya, karena ia yakin semua berasal dari Allah. Ia selalu dalam keadaan tenang, karena hatinya telah tenggelam dalam samudera ilahi. Ketika engkau mencapai puncak muraqabah, engkau tidak lagi melihat dirimu sendiri, yang ada hanyalah Allah. Futuh Al-Ghaib, Majelis 56. 3. Cara mencapai muraqabah tertinggi,
Metode Futuh Al-Ghaib. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan metode khusus untuk mencapai muraqabah tertinggi yang membawa seorang hamba kepada makam makrifatullah, pengenalan hakiki terhadap Allah, fana, lenyapnya ego, dan baqa, kehidupan hanya dalam Allah. Muraqabah bukan sekadar kesadaran bahwa Allah mengawasi kita, tetapi suatu keadaan ruhani di mana seorang hamba benar-benar menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa perjalanan menuju muraqabah tertinggi adalah proses panjang yang membutuhkan kesungguhan, keikhlasan, serta kehancuran total ego manusia. Jika engkau ingin mencapai hakikat muraqabah, maka lenyapkan dirimu dalam Allah. Jangan melihat dirimu sendiri, hanya lihat Dia. Futuh Al-Ghaib, Majelis 42. A. Memahami proses muraqabah. Dari kesadaran menuju musyahadah. Muraqabah bukan sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran dan latihan batiniah. Langkah utama dalam perjalanan ini adalah tajrid, melepaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Takhalli, mengosongkan hati dari selain Allah. Tafakur, merenungi hakikat keberadaan Allah dalam setiap ciptaan. Tawakal dan tafwid, berserah diri total kepada Allah. Siapa yang hatinya benar-benar tenggelam dalam muraqabah, ia tidak lagi melihat dunia. Ia hanya melihat Allah sebagai realitas sejati. Futuh Al-Ghaib, Majelis 56. B. Langkah-langkah mencapai muraqabah tertinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan metode yang sistematis untuk menggapai muraqabah tertinggi. 1. Tajrid, melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Meninggalkan ketergantungan pada dunia dan makhluk. Hati harus terbebas dari kebergantungan pada manusia. Jangan takut kepada siapapun kecuali Allah. Jangan mengharapkan balasan dari siapapun kecuali dari Allah. Dalil. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surah Al-Insyirah ayat 8. Latihan. Jangan meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Jika mendapatkan rezeki, jangan melihatnya sebagai pemberian makhluk, tetapi sebagai pemberian Allah. 2. Takhalli, mengosongkan hati dari nafsu dan duniawi. Membersihkan hati dari segala bentuk kecintaan dunia yang berlebihan dunia, bukan tujuan, tetapi hanya alat menuju Allah. Jangan terikat dengan pujian atau celaan manusia. Dalil. Ilamu annamal hayatud dunya laibu walahwu wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Latihan, kurangi kecintaan terhadap harta, jabatan, dan penghormatan manusia. Hindari pembicaraan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. 3. Tafakur dan zikir yang mendalam. Merenungkan kebesaran Allah dalam segala hal. Tafakur, merenung adalah kunci muraqabah. Zikir yang benar akan membersihkan hati dan mengangkat hijab antara hamba dan Allah. Dalil. Alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardul. Rabbana ma khalaqta hadza bathila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Latihan. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan kebesaran Allah. Perbanyak zikir la ilaha illallah, Allahu haq, dan asmaul husna. Jika engkau ingin mencapai muraqabah sejati, maka janganlah lalai dari zikir kepada Allah meskipun sesaat. Futuh Al-Ghaib, Majelis ke-32. 4. Mujahadah, melawan nafsu dengan disiplin spiritual. Melatih diri untuk menundukkan hawa nafsu. Nafsu adalah hijab terbesar yang menghalangi seseorang mencapai muraqabah. Harus ada usaha serius untuk menundukkan nafsu melalui latihan spiritual. Dalil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Latihan. Biasakan bangun malam untuk sholat tahajud. Kurangi makan, tidur, dan bicara berlebihan. Kelima, tawakal dan tafwid. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Meleburkan kehendak pribadi ke dalam kehendak Allah. Seorang hamba harus menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah tanpa ada perasaan ragu atau takut. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dalil, Qul inna syalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Latihan. Ketika mendapatkan ujian, jangan mengeluh. Katakan, ini adalah ketetapan Allah dan aku ridha dengannya. Hilangkan rasa takut terhadap masa depan. Orang yang mencapai muraqabah sejati tidak lagi memiliki keinginan pribadi. Yang ia inginkan hanyalah Allah. Futuh Al-Ghaib, Majelis ke-49. C. Muraqabah sebagai pintu menuju fana dan baqa. Jika seseorang benar-benar menjalankan metode ini, maka ia akan mencapai makam fana, lenyapnya ego, dan baqa. Hidup hanya dalam Allah. Fana, menghilangkan diri dalam Allah. Tidak melihat makhluk, hanya melihat Allah. Tidak merasa memiliki kekuatan sendiri, semua dari Allah. Baqa, hidup dalam kehendak Allah. Hatinya telah mencapai ketenangan mutlak, tidak takut kehilangan dunia, karena hatinya bersama Allah. Dalil, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya, zat Allah. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Ciri-ciri orang yang mencapai muraqabah tertinggi, tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah, tidak takut dengan dunia atau makhluk, hidupnya penuh ketenangan dan keikhlasan. Jika engkau telah mencapai muraqabah sejati, maka engkau akan hidup hanya untuk Allah, mati dalam Allah, dan kembali kepadanya dengan ridha dan diridai. Futuh Al-Ghaib, Majelis ke-56. Kelima, manfaat muraqabah dalam kehidupan. Muraqabah, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi, merupakan salah satu inti dari kehidupan spiritual dalam Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa muraqabah adalah kunci utama bagi seorang hamba untuk selalu dekat dengan Allah serta menjalani kehidupan yang penuh ketakwaan dan keberkahan. Ketika seseorang memiliki muraqabah yang kuat, maka seluruh aspek kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Ia akan menjalani hidup dengan penuh ketenangan, keikhlasan, dan istiqomah dalam ibadah serta kebaikan. Berikut adalah manfaat utama muraqabah dalam kehidupan. A. Membantu menjaga keimanan dan ketakwaan. Seseorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah akan lebih mudah menjaga keimanannya dan tetap berada di jalan ketakwaan. Dalil Al-Quran, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Manfaatnya, menjaga keikhlasan dalam beribadah, menghindari kemunafikan dan riya, menjadikan hati lebih dekat dengan Allah. Contoh, seorang yang memiliki muraqabah tidak akan meninggalkan salat, meskipun tidak ada orang yang melihatnya, karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasi. B. Mencegah perbuatan dosa dan maksiat. Ketika seseorang sadar bahwa Allah mengawasinya setiap saat, ia akan merasa segan untuk melakukan dosa, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Dalil, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basyir. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Manfaatnya, menjaga diri dari dosa kecil maupun besar, menghindari maksiat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, menjauhkan diri dari lingkungan yang buruk. Contoh, seseorang yang memiliki muraqabah tidak akan berani berbohong atau mencuri, bahkan jika tidak ada yang melihatnya,
karena ia sadar bahwa Allah Maha Mengetahui. C. Membentuk kepribadian yang jujur dan amanah. Orang yang memiliki muraqabah akan selalu menjaga kejujuran dan amanah karena ia merasa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalil: Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Manfaatnya: menjadikan seseorang lebih jujur dalam ucapan dan perbuatan, menjauhkan diri dari korupsi dan pengkhianatan, membuat seseorang lebih dapat dipercaya dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Contoh, seorang pedagang yang memiliki muraqabah tidak akan menipu pelanggan meskipun tidak ada pengawas. Seorang pekerja tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab meskipun tidak ada atasan yang mengawasi. D. Membantu mengelola waktu dengan bijak. Seseorang yang memiliki muraqabah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Ia menyadari bahwa setiap detik dalam hidupnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalil: demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Manfaatnya: menghindari perbuatan sia-sia, lebih disiplin dan teratur dalam kehidupan, meningkatkan produktivitas dalam ibadah dan pekerjaan. Contoh, seseorang yang memiliki muraqabah akan lebih memilih membaca Al-Quran atau berzikir daripada membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. E. Membawa ketenangan hati dan pikiran. Muraqabah membuat seseorang tidak mudah cemas, khawatir, atau gelisah karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Dalil: Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Manfaatnya: mengurangi stres dan kecemasan dalam hidup, meningkatkan ketenangan dan kedamaian hati, membantu seseorang tetap optimis dan berpikir positif. Contoh, seseorang yang memiliki muraqabah tidak akan terlalu khawatir tentang rezeki, karena ia yakin bahwa Allah Maha Memberi dan selalu mengawasi setiap usaha hambanya. F. Menjadikan ibadah lebih khusyuk dan bermakna. Orang yang memiliki muraqabah akan melakukan ibadah dengan penuh kesadaran dan kecintaan, bukan hanya sebagai rutinitas belaka. Dalil: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis syalata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Quran Surah Taha ayat 14. Manfaatnya: salat menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Zikir dan doa lebih mendalam, bukan hanya sekadar lisan. Semua aktivitas sehari-hari menjadi ibadah karena dilakukan dengan niat yang benar. Contoh, orang yang memiliki muraqabah akan sholat dengan penuh kekhusyukan, seolah-olah ia benar-benar sedang berdiri di hadapan Allah. 7. Membangun hubungan sosial yang harmonis. Muraqabah juga membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalil: Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Manfaatnya: lebih sabar dan tidak mudah marah kepada orang lain, menghormati hak orang lain dan menjauhi sikap egois, lebih mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Contoh, seseorang yang memiliki muraqabah tidak akan menggunjing atau menyakiti orang lain, karena ia tahu bahwa setiap perkataan dan perbuatannya akan dicatat oleh Allah. Muraqabah adalah inti dari kehidupan spiritual seorang mukmin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa kesadaran akan pengawasan Allah akan membawa seseorang kepada tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Dengan muraqabah, seseorang akan selalu berusaha menjaga amal perbuatannya agar selaras dengan kehendak Allah, sehingga hidupnya penuh dengan ketenangan dan keberkahan. Maka siapapun yang ingin mencapai derajat tinggi dalam keimanan harus selalu menghidupkan muraqabah dalam setiap aspek kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian sebuah narasi tentang hakikat muraqabah, merasa diawasi Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.